Bayi Ayu Drama Ningtyas, wajahnya memancarkan bahagia dan aura optimis saat mengabdikan diri di daerah terpencil. Lokasi itu berada di area perbukitan di Gubuk Panggel, Dusun Pendem, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Orang-orang menyebutnya Panggel karena mungkin ketika ke tempat ini semua akan merasa pegal-pegal ketika sampai di sana, tutur perempuan usia 25 tahun itu. Sesuai namanya, ia yang tergabung dalam komunitas Tastura Mengajar harus menjangkau daerah tersebut hampir 2 jam lamanya dari pusat kota Praia. Kemudian menuju ke Dusun Bangkat Molo, Desa Mekarsari dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Dulu kami mengira Dusun Bangkat Molo merupakan dusun terakhir di wilayah perbukitan ini. Namun ternyata ada yang lebih jauh, yakni Panggel itu sendiri, ungkap Tias sapaan akrabnya. Karena minimnya akses infrastruktur, Dusun Bangkat Molo merupakan satu-satunya akses yang paling bagus dan aman untuk menuju ke Panggel. Perjalanan ke Bangkat Molo pun harus melalui akses jalan tanah dan perbatuan dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari jalan raya. Ketika hujan tiba, tentu akses akan cukup susah dilewati kendaraan, sebab beberapa ruas jalan yang becek ditambah dengan beberapa ruas jalan yang cukup terkikis akibat hujan. Tias mengatakan bahwa di Bangkat Molo terdapat sebuah sekolah seatap, yakni SD dan SMP Negeri 6 Praia Barat, dan di sekolah inilah tempat 9 orang anak Panggel bersekolah. Setelah sampai di Bangkat Molo, perjalanan lalu dilanjutkan ke Gubuk Panggel dengan berjalan kaki. Kalau musim panas, kendaraan masih bisa digunakan ke Panggel, namun ketika musim penghujan seperti saat ini, jalan tidak bisa dilewati sama sekali, sehingga harus ditempuh dengan berjalan kaki. Biasanya motor akan dititipkan di rumah Pak Kadus Bangkat Molo. Dan kalau menggunakan mobil, ya sudah akan dibiarkan di tengah hutan, kata Tias. Bagi perempuan lulusan PGSD Universitas Mataram ini, perjalanan seperti itu tentu bukan hal yang baru lagi baginya, sebab ia bersama Tastura Mengajar sudah terbiasa melewati kondisi akses jalan seperti itu. Tentu ini tidak seberapa dibandingkan anak-anak Panggel yang setiap hari berjalan kaki hingga 1 jam lamanya untuk berangkat ke sekolah, sebutnya. Perjalanan ke Panggel tentu tidak semudah yang dibayangkan. Kondisi jalan yang becek ketika hujan, ditambah lagi harus mendaki dan menuruni bukit, menjadi rintangan yang selalu memberikan pengalaman yang berkesan bagi Tias dan rekan-rekannya. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika di perjalanan tiba-tiba hujan, apalagi mereka biasanya membawa alat-alat tulis, sehingga mereka biasanya harus membawa minimal 2, satu untuk diri sendiri dan satu lagi untuk barang bawaan. Sebab di hutan mana ada tempat berteduh, ungkap Koordinator Divisi Pendidikan Tastura Mengajar itu. Sesampai di Panggel, lelah mereka pun terhapuskan karena anak-anak dan penduduk di tempat itu menyambut dengan penuh kehangatan. Di Gubuk Panggel, anak-anak didik dari Tastura Mengajar sebanyak 19 orang, di mana 9 dari mereka telah masuk sekolah jenjang SD dan SMP, sedangkan 10 lainnya dapat dikategorikan telah memasuki jenjang taman kanak-kanak. Karena melihat kondisi akses pendidikan mereka yang cukup sulit dijangkau, sehingga kami menemukan beberapa anak yang masih kesusahan dalam belajar, kata Tias. Mungkin tenaga mereka lebih banyak terkuras di perjalanan sebelum akhirnya belajar di sekolah, lanjutnya lagi. Sehingga melalui kegiatan belajar yang dilakukan di Panggel, mereka mencoba membuat modul pembelajaran sendiri sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan pendidikan anak-anak di Panggel. Di Tastura Mengajar, tentu kami memiliki modul pembelajaran sendiri,
dengan orientasi utamanya yaitu literasi dan numerasi, dengan metode tentu menyenangkan untuk anak-anak, ungkap Tias. Sedangkan untuk anak-anak yang belum masuk sekolah, mulai sejak dini mereka sudah kami kenalkan angka dan huruf, agar ketika sudah masuk SD nanti mereka sudah terbiasa, lanjutnya. Meski tidak berkegiatan setiap hari, diakui Tias bahwa semangat anak-anak di sana untuk bisa menulis, membaca, dan menghitung sangat tinggi. Bahkan setiap kami datang, mereka sudah siap untuk belajar. Biasanya mereka berkunjung sebulan sekali dan pasti menginap. Namun tetap, media pembelajaran selalu berikan kepada anak-anak agar bisa tetap belajar secara mandiri. Dan dia pun telah mengantongi data asesmen setiap kali berkegiatan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Tidak hanya itu, berbagai perlengkapan belajar seperti buku bacaan, papan tulis dibawakan untuk anak-anak agar bisa belajar mandiri di kampung mereka sendiri. Tias berharap kedepannya dapat membuatkan anak-anak di Panggal pojok belajar dengan persediaan berbagai koleksi buku bacaan yang bagus serta alat tulis yang lengkap. Sehingga dengan begitu mereka dapat belajar lebih rajin dan tentu menyenangkan.